Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 44. Seorang pria diperlakukan seperti itu oleh perempuan. Kamu pikir aku pria bayaran, hah? Gajiku cukup besar bekerja dengan Tuan Kevin. Bayu, aku mohon, tolong aku. Aku sudah terlanjur mengatakan kalau kamu pacarku padanya. Sampai dia marah besar, terus membuat berita seperti itu tentangku dan dia. Itu urusanmu, ketus Bayu. Wiwin membalik tubuh Bayu yang hendak keluar, dan memegang kedua rahang Bayu menghadap padanya. Aku akan bayar berapapun, oke? Catat saja berapa hutangku padamu. Ayolah Bayu, bukankah kamu temanku? Tolong bantu aku. Memelas Wiwin, kenapa tidak cari pria lain saja? Kenapa harus aku? Karena kamu yang aku percaya. Jawab Wiwin cepat tanpa berpikir panjang. Bayu, aku mohon. Rengek Wiwin dengan nada memelas. Bayu menghela nafas panjang. Baiklah, jawab Bayu pasrah. Wiwin memekik langsung memeluk Bayu, dan mengecup pipi Bayu dengan gemas. Kamu, Bayu memegang pipinya sendiri dengan debar jantung yang tak biasa. Kenapa, kamu lupa aku seorang model? Hal seperti tadi biasa bagi kami. Aku sering melakukannya pada Kak John, Ricky, Franz, dan banyak lagi kecuali Raldo. Jelas Wiwin dengan entengnya. Bayu mendengus langsung menonyor kening Wiwin. Kamu pikir aku model? Yang kamu sebut tadi aktor model semua kan? Aku bukan aktor, jadi jangan perlakukan aku seperti tadi. Peringatan Bayu. Wiwin tersenyum lebar lalu mengecup sebelah pipi Bayu. Baiklah, aku akan memperlakukanmu secara spesial. Karena kamu pacarku sekarang, jawab Wiwin dengan senang. Bayu merasa telinganya sangat panas saat ini. Dasar gadis sinting. Umpat Bayu melenggang pergi meninggalkan Wiwin yang tertawa cekikikan. Bayu masuk ke kamarnya yang ada di depan Wiwin. Di balik pintu Bayu memegang dadanya yang bergemuruh hebat. Hanya dicium pipiku olehnya jantungku sudah berdetak lebih cepat. Ceka, lama-lama aku bisa benar-benar terpikat olehnya. Gerutu Bayu mengelus dadanya yang masih berdebar kencang. Bayu menggeleng kepalanya dan berjalan ke arah tempat tidurnya. Wiwin di kamarnya memekik senang. Satu langkah lagi kamu akan jadi milikku Bayu. Haha, pacar pura-puraku. Aku ini gadis pemikat. Dan aku yakin bisa membuatmu terpikat denganku. Wiwin gemas mengingat Bayu tadi yang memerah. Sungguh terlihat lucu, ingin sekali Wiwin mencubit kedua pipi Bayu tadi. Seorang model memang sangat terbuka dengan pria. Hal itu untuk membangun chemistry pada lawan jenisnya. Saat pemotretan model jadi tidak heran lagi. Kalau Wiwin sering mencium pipi model pria lainnya,
Bahkan para prianya pun suka mencium pipi model perempuannya juga. Wiwin juga disebut model go internasional. Walau begitu Wiwin bisa menjaga diri. Dan tentu kehormatannya itu hal yang harus dijaga. Wiwin bisa tidur dengan nyenyak. Berbeda dengan Bayu yang tidak bisa tidur, Wiwin dan Xia menghabiskan waktu beberapa hari dengan Bayu dan Kevin. Walau Xia dan Kevin sering berdua meninggalkan Wiwin dan Bayu, tapi Wiwin malah mengambil kesempatan itu untuk lebih dekat dengan Bayu. Apalagi, tanya Bayu melangkah mundur. Wiwin tersenyum lebar. Kenapa kamu seperti menjaga jarak dariku? Tanya Wiwin dengan soknya. Apa maksudmu? Aku tidak menjaga jarak, elak Bayu. Oh ya, apa kamu baper saat aku cium kedua pipimu? Kamu berusaha menekan perasaanmu dengan menghindariku begitu? Tebak Wiwin. Bayu melebarkan matanya tak percaya. Tebakan Wiwin benar-benar tepat. Aku tidak melakukan itu. Jawab Bayu. Caramu menghindar itu sangat ketebak Bayu. Ledek Wiwin dengan senyum tipisnya. Aku memang model pemikat hati pria, jadi kalau kamu suka itu urusanmu. Kekeh Wiwin meledek. Aku tidak menghindarimu, gadis aneh. Tegas Bayu. Lalu, apa yang tadi kamu lakukan? Kamu pikir aku bodoh? Gelak tawa Wiwin. Bayu yang geram menangkup pipi Wiwin dan mencium kening Wiwin. Hingga Wiwin melebarkan matanya lalu berpura-pura terlihat biasa. Puas, aku tidak merasakan apa-apa, kata Bayu dengan kesal. Padahal jantungnya berdebar kencang saat ini. Wiwin tersenyum smirk lalu kembali mengecup pipi Bayu kiri dan kanan. Baiklah, aku percaya. Senyum manis Wiwin di hadapan Bayu. Dengan jarak hanya beberapa centi saja. Hingga Bayu bisa melihat betapa mempesonanya Wiwin dari dekat. Wiwin berbalik kembali ke tempat duduknya. Sial, aku yang ingin mengelak, kenapa aku yang tertembak? Kenapa dia bisa berpikir begitu coba? Percaya diri sekali dia, aku menyukainya. Bayu mendumel kesal. Kevin dan Xia kembali. Kalian melakukannya lagi? Tebak Wiwin dengan jengah melihat rambut Xia basah lagi. Apa kalian tidak bisa lihat tempat ham? Kenapa di tempat ini kalian masih sempat-sempatnya bercinta? Oh, ayolah, kalian juga sering melakukannya kan? Apa kalian tidak bosan? Bosan? Mana mungkin? Jawab Kevin. Xia terkekeh, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Xia dari Wiwin. Walau Wiwin tidak pernah melakukan itu, tapi dia tahu hubungan suami istri itu. Wiwin juga bukan gadis polos-polos amat tentang hal itu. Apalagi ia dan Xia pernah tinggal di Amerika. Di mana di negara itu perbuatan seperti itu ada di mana-mana. Kenapa sih Bayu? Tanya Kevin melirik temannya. Biasa, dia mungkin sedang mengatur detak jantungnya telah menciumku.
Jawab Wiwin dengan suara dikeraskan. Apa, dia menciummu? Pekik Xia. Jawab Wiwin tersenyum tipis melihat Bayu yang melototkan matanya. Tidak, aku tidak menciumnya. Bohong. Bayu mendekat dan duduk di samping Wiwin. Kau menyukainya, Bayu? Tanya Kevin memicing. Kevin, aku kesal dengannya makanya aku menciumnya. Jelas Bayu dengan serius. Jadi kamu benar-benar menciumnya? Ledek Xia. Tidak. Jawab Bayu cepat. Wiwin tertawa terbahak-bahak. Biar aku tunjukkan, seru Wiwin. Wiwin menangkup pipi Bayu dan mencium keningnya lama lalu menoleh ke Xia. Begitulah cara dia menciumku, kata Wiwin dengan enteng. Bayu terbelalak. Aku tidak menyangka kamu seagresif itu, Bayu. Ternyata kamu berpengalaman juga ya, decak Kevin. Bayu berusaha mengelak, tapi penjelasannya malah makin menjerumuskannya. Malu sekali dia, seorang pria diperlakukan seperti itu oleh perempuan. Ceka ingin sekali Bayu menggigit bibir Wiwin yang suka mengoceh-mengejeknya itu. Kita kembali, tanya Xia. Iya, aku sama Wiwin aja. Seru Xia angkat tangan seperti anak TK. Siapa suruh? Tanya Kevin datar. Hah, siapa yang suruh? Ya akulah mas. Jawab Xia tanpa beban. Kamu sama aku sayang, Wiwin sama Bayu aja. Titah Kevin, cek berdua lagi lah itu. Gerutu Wiwin. Bayu menggeleng kepalanya tak terima. Cepat Bayu, aku yang nyetir, kamu tidur aja di belakang. Wiwin menarik tangan Bayu. Bayu gelagapan ditarik oleh Wiwin dan disuruh masuk di belakang mobil. Hei, aku pria mana mungkin aku membiarkanmu nyetir. Lalu, kamu yang nyetir? Tanya Wiwin berlagak polos padahal itu hanya trik dia saja. Wiwin sangat mengenal pria seperti Bayu yang memiliki harga diri tinggi. Jadi saat harga dirinya disenggol sudah pasti dia marah. Wiwin hendak pindah ke belakang. Duduk di sampingku. Kamu bukan Tuan Kevin jadi jangan duduk di belakang. Ancam Bayu. Wiwin mendecih lalu dengan sok terpaksa ia pindah di samping kemudi. Entah berita apa lagi yang muncul mengenaiku. Gumam Wiwin pelan melihat ponselnya. Yang sengaja dimatikan berhari-hari lamanya. Bayu melirik Wiwin sekilas lalu kembali fokus dengan kemudinya. Wiwin menarik nafas dalam-dalam lalu menghidupkan ponselnya. Semoga tidak ada hal buruk, gumam Wiwin penuh harap. Wiwin memejamkan matanya menunggu ponselnya bekerja. Lalu ia melihat berita terkini. Astaga, beritaku makin viral, pekik Wiwin. Bayu menoleh ke Wiwin lagi, tapi kembali fokus dengan kemudinya. Beritahu aku, pinta Bayu.
Sebentar Bayu, aku lihat dulu. Bayu bisa melihat tangan Wiwin gemetar lagi mengotak-ngatik HP-nya sendiri. Bayu merampas ponsel Wiwin hingga Wiwin terpekik. Hei, kenapa ponselku ditarik? Aku belum selesai melihatnya. Protes Wiwin, tidak usah dilihat. Bayu menekan kepala Wiwin yang sedang berusaha menggapai HP-nya. Aku mau lihat Bayu. Pinta Wiwin, tidak perlu. Jawab Bayu. Wiwin berdecak sebal. Kenapa tidak boleh? Hei, aku ini kuat bisa melihat seperti itu. Cepatlah, aku ingin melihatnya. Kalau kamu kuat, kenapa tanganmu gemetaran? Tanya Bayu meledek. Wiwin melihat kedua tangannya. Itu refleks Bayu, ayolah, biarkan aku melihat ponselku. Tidak usah. Tolak Bayu. Wiwin menarik nafas dalam-dalam lalu melihat ke arah depan dengan pasrah. Sebenarnya ia suka dengan perhatian kecil Bayu, tapi rasa penasarannya benar-benar mencekiknya. Bayu, rengek Wiwin. Kalau mau aku jadi pacarmu, dengarkan kata-kataku. Tegas Bayu. Wiwin menarik nafas panjang dan tersenyum tipis melihat arah lain. Hei, kamu bawa aku kemana? Protes Wiwin saat Bayu membawanya ke jalan apartemennya berada. Ya, aku mengantarmu pulang ke apartemenmu. Jawab Bayu. Apartemenku diletakkan CCTV tersembunyi oleh Raldo, aku tidak mau ke sana. Tolak Wiwin. CCTV. Beo Bayu. Iya, dia merekamku, diam di sana. Aku takut. Kalau begitu biar aku lihat. Ujar Bayu serius. Bayu dan Wiwin tiba di gedung apartemennya. Tapi malah banyak wartawan di sana. Ayo pergi Bayu, wartawan itu pasti mencariku. Bisik Wiwin. Bayu pun memutar mobilnya dan pergi dari gedung apartemen Wiwin. Kenapa jadi artis serumit ini sih? Gerutu Wiwin berdecak sebal. Ponsel Wiwin pun kembali bergetar, ada panggilan masuk. Siapa? Tanya Wiwin memanjangkan lehernya. Manajermu, jawab Bayu. Kenapa lagi dia? Apa dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan? Masih punya muka menghubungiku? Geram Wiwin. Biar aku angkat. Bayu menepikan kendaraannya. Bayu mengangkat panggilan Raldo. Apa maumu? Sambar Bayu to the point. Kenapa kau yang mengangkat nomor HP Wiwin? Di mana Wiwin? Tanya Raldo dengan marah di ujung telepon. Dia sedang di kamar mandi. Jawab Bayu berbohong. Kalian satu kamar? Tanya Raldo. Tentu saja, jawab Bayu. Kalau sampai dia hamil abis kau di tanganku, ancam Raldo. Mau dia hamil atau tidak bukan urusanmu. Kau bukan papanya, jadi jangan sok tidak merestui hubungan kami.
Bayu mematikan panggilannya secara sepihak. Bayu menoleh ke Wiwin yang tampak cemas. "Kamu tersinggung?" tanya Bayu. "Tidak, aku hanya gelisah," jawab Wiwin meremas rambutnya saat ini. "Maafkan aku melibatkanmu Bayu, tapi aku tidak bisa membuatnya jauh dariku." "Apa atasanmu tidak memecatnya?" tanya Bayu. "Memecatnya? Haha, dia itu sahabat baik Tuan Cakra. Mana mungkin dia dipecat olehnya? Apalagi Raldo memegang rahasia Tuan Cakra. Mana mungkin Cakra memecatnya? Rahasia." "Beo Bayu, cepat pergi dari sini Bayu. Aku ingin sekali berteriak saat ini." Bayu mengangguk lalu melajukan kendaraannya pergi ke suatu tempat. "Ini di mana Bayu?" tanya Wiwin mengedarkan pandangannya. Angin kencang di sana membuat rambut Wiwin berkibar. Namun malah terlihat cantik dilihat siapapun. "Ini milik keluargaku, ayo naik," ajak Bayu menarik pergelangan tangan Wiwin. Wiwin tersentak saat Bayu membawanya ke tempat tertinggi, di mana pemandangan indah terlihat olehnya. "Kenapa, kamu takut ketinggian?" tanya Bayu. "Bukan, aku hanya kagum. Ini pertama kalinya aku berada di tempat ini," jawab Wiwin tersenyum ke arah pemandangan indah di depannya. "Wajar kamu tidak pernah ke sini. Tempat ini hanya milik orang tuaku, yang dibuatkan khusus untukku bermain." "Wah, orang tuamu sangat mencintaimu ya?" decak kagum Wiwin. Bayu mengerutkan dahinya. "Mencintaiku?" "Iya, kamu tidak tahu arti ketinggian ini?" tanya Wiwin. "Tidak," jawab Bayu. Wiwin mendecih. "Artinya walaupun kita jauh tapi aku bisa melihatmu." "Kamu tidak bisa melihatku dari bawah tapi aku di ketinggian melihatmu." Bayu terhenyak mendengarnya. "Orang tuamu sangat mencintaimu. Itu sebabnya dia membuatkan tempat seindah ini untukmu." "Omong kosong, mereka tidak mencintaiku. Mereka hanya cinta dengan pekerjaan masing-masing saja," jawab Bayu. Wiwin tersenyum lembut. "Hei, aku tidak tahu masalahmu. Tapi seorang ibu dan ayah selalu menginginkan keturunan. Ibu mengandung anak selama 9 bulan lebih. Dia bekerja dengan membawa anak kemana-mana. Rasa sakit melahirkan juga mempertaruhkan nyawa. Sesibuk apapun orang tuamu pasti ada kasih sayang di dalamnya. Hanya saja kasih sayang orang tua pada anaknya berbeda-beda. Seperti Syah yang tidak dapat kasih sayang orang tua. Tapi orang tuanya melimpahkannya uang, memanjakannya di malam hari. Orang tuaku juga memberi kasih sayang berbeda. Dan menurutku kamu itu sangat berarti bagi orang tuamu. Aku tidak tahu masalahmu dengan orang tuamu. Tapi jujur aku tidak mau ikut campur. Hanya saja aku mengagumi orang tuamu. Yang membuat tempat seperti ini hanya untukmu.
Mereka pasti tidak ingin kamu kesepian. Bersambung.